Halo anak-anak, selamat datang kembali. Ini video pembelajaran kita. Pada pertemuan kita pada hari ini masih di pemrograman dasar di kelas 10. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiklah kita awali dulu dengan doa agar apa yang kita pelajari dapat kalian mengerti dan dapat kita manfaatkan bagi kehidupan kita ke depannya. Baiklah, mari kita berdoa. Amin. Oke, untuk materi kita pada hari ini, pemrograman dasar. Ya, untuk kompetensi dasarnya adalah 3.3, menerapkan alur pemrograman dengan struktur bahasa pemrograman komputer. Dan 4.3 yaitu menulis kode pemrograman sesuai dengan aturan dan sintak bahasa pemrograman. Ya, jadi kita akan menggunakan alur atau sintak bahasa C dan C++ gitu ya. Oke, gitu ya. Diharapkan nanti kita bisa mengerti alur bagaimana sih caranya kita menuliskan bahasa pemrograman C atau C++. Oke, kita kenalan dulu dengan bahasa C dan bahasa C+ gitu ya, C++. Bahasa ini dikembangkan oleh Dennis Ritchie gitu ya. Ya 1969 sampai 1972. Ya, untuk bahasa ya, dia menulis untuk sistem operasi Unix gitu ya atau Linux ya. Dan ini bahasa pemrograman yang umum gitu ya. Ya, dalam buku The C Programming Language ya, jadi reference di kalangan akademisi pada tahun 78. Oke, ya. Richard Stallman membuat project open source atau GNU pada tahun 1983 ya. Jadi setelah Dennis Ritchie berkembang lagi menjadi ya banyak sekali ilmuwan-ilmuwan ataupun programmer yang membuat suatu project-project gitu ya. Ya, Linus Torvald gitu ya mengembangkan kernel Linux tahun 91. Ya, macOS juga dikembangkan dari Next Step ya, salah satu dari Unix ya tahun 1997 sampai 2001, dan Android juga berasal dari kernel Linux yang dimodifikasi ya. Semuanya itu berasal dari bahasa pemrograman C++ gitu ya, bahasa C seperti itu. Ya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari bahasa C gitu ya? Ya, kalau kelebihannya dia tersedia di hampir semua jenis komputer gitu ya, bisa jalankan di mana saja. Kemudian bersifat portable ya, bisa dipindahkan kemana saja. Ya, ya kemudian tersedia sedikit kata kunci ya. Kata kunci adalah kata yang berasal dari bawaannya dari bahasa C. Ya, kemudian proses executable yang lebih cepat. Executable tuh menjalankan programnya itu lebih cepat ya. Kemudian dukungan pustaka yang banyak, jadi banyak referensi, banyak grup, banyak member, dan banyak forum itu sangat banyak. Kemudian reusable itu berarti mudah digunakan, bisa digunakan berulang-ulang kali ya. Kemudian bahasa sini juga ternyata dapat membuat aplikasi dengan grafis yang berkualitas tinggi ya, tapi penting bahasa C yang sudah advance gitu ya, sudah tinggi. Jadi kita akan mempelajari yang dasar-dasarnya saja untuk bahasa C++ ya, dimana kita akan mempelajari logika dan algoritmanya. Oke, kekurangannya ya banyak operator serta fleksibilitas penulis program kadang-kadang membingungkan pemakai gitu ya. Ya, pada pemula pada umumnya akan kesulitan menggunakan pointer ya dan sebagainya. Ya, jadi karena bahasa C ini masih menggunakan teks gitu ya, jadi mungkin sering pada pengguna sulit untuk menggunakannya seperti itu ya. Banyaknya pemula itu khususnya untuk menggunakan pointer itu sangat kesulitan. Oke, di dalam bahasa C++ atau bahasa pemrograman yang lain ada dikenal dengan namanya case sensitive ya. Ini yang harus kalian perhatikan. Ada case sensitive. Case sensitive di sini bahasa pemrograman itu membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Ya, itu sangat membedakan. Apalagi dengan adanya spasi dan tidak ada spasi. Ya, kemudian penamaan di depannya ada angka dan tidak ada angka itu sangat berbeda sekali.
Ya, jadi kalian harus berhati-hati untuk menuliskan variabel khususnya di dalam satu program. Ya, khususnya nanti kalau kalian tujuan di dunia pemrograman, kalian membuat satu variabel dan pemrograman itu adalah case sensitif, harus hati-hati. Jadi jangan sampai salah untuk menulis variabel yang menyebabkan nantinya programnya error gitu, tidak jalan karena case sensitif ya. Jadi ingat, case sensitif itu yang paling ditekankan adalah membedakan huruf besar dan huruf kecil, itu sangat berbeda sekali artinya, seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar apa itu variabel ya. Variabel itu apa? Di mana sih kita menggunakan variabel dan seterusnya. Oke, di dalam bahasa C ataupun bahasa pemrograman yang lain juga ada namanya komentar ya. Ya, komentar. Ya, komentar adalah kode program yang ditambahkan untuk memberikan keterangan. Ya, ingat ya, memberikan keterangan. Memberikan keterangan atau penjelasan mengenai cara kerja dari program. Ya, komentar ini tidak akan diproses oleh compiler dan berfungsi untuk memberi keterangan tambahan. Ya, terutama jika kode program yang tulis cukup rumit. Ya, jadi istilahnya kita akan mematikan suatu baris komentar, kita akan matikan, itu kan tidak akan dibaca oleh program. Ya, tidak akan dibaca oleh program. Jadi kita tinggal cukup mematikan, misalkan ada error, kita matikan, kemudian kalau ada error lagi, kita buka lagi apa sih errornya, itu juga bisa digunakan ya. Jadi ada banyak fungsinya ya. Yang pertama adalah untuk komentar, yang kedua adalah untuk menjelaskan suatu baris program, itu khususnya untuk apa. Yang ketiga ini adalah bisa untuk mematikan ataupun menghidupkan atau menampilkan dan mematikan kembali baris program tersebut ya. Nanti kita akan coba bagaimana sih caranya untuk membuat suatu komentar ya. Ya, komentar dalam bahasa C itu ada tanda bintang, slash, komentar, bintang, slash ya. Ini komentar. Ya, jadi yang di antara ini adalah yang tidak akan terbaca oleh program. Ya, jadi kalian bisa kasih apa saja di sini. Selama ini masih dalam bentuk komentar, diupdate oleh ini, dia tidak akan terbaca oleh program. Ya, statement ya. Statement dalam bahasa C adalah suatu perintah, baris perintah ya. Jadi setiap statement gitu ya, sebuah baris perintah gitu ya. Setiap baris perintah itu dalam bahasa C itu diakhiri oleh tanda titik koma ya. Ingat ya, diakhiri oleh tanda titik koma ya. Tapi ada statement atau baris perintah yang tidak harus menggunakan titik koma ya, seperti perintah if, else ataupun where, kemudian while. Itu kondisi percabangan dan pengulangan itu tidak satu baris itu tidak harus satu titik koma gitu ya, harus diakhiri titik koma. Tapi dalam satu mencakup beberapa baris baru dia bisa menggunakan titik koma tutupnya seperti itu. Ya, statement yang terdiri dari beberapa baris seperti ini biasanya diawali dengan tanda kurung kurawal dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup. Ya, bagian ini disebut dengan blok kode program. Ya, jadi ada statement dan ada blok kode program. Blok kode program itu diawali oleh tanda kurung kurawal dan tanda kurung kurawal tutup. Seperti itu. Ya, kemudian ada keyword. Ya, keyword ini adalah kata kunci yang menjadi dasar dari perintah C. Ya, keyword ini tidak bisa digunakan sebagai identifier ya. Identifier itu ada variabel, konstanta maupun nama dari sebuah fungsi ya. Jadi ini namanya adalah reserved word. Ya, reserved word itu adalah jadi kata-kata yang sudah di reserve itu udah di booking gitu ya, udah diambil oleh bahasa C. Jadi itu yang tidak boleh kalian gunakan gitu ya. Contohnya ini ada beberapa contoh, ada auto, break, case, char, cons, continue, default, ya, do, double, int, if, long dan sebagainya. While itu tidak boleh digunakan untuk identifier ya, seperti itu. Ya, apa itu identifier? Identifier adalah sebuah pengenal atau pengidentifikasian yang kita deklarasikan agar compiler dapat mengenalinya. Ya, atau identifier juga bisa diartikan sebagai nama yang diberikan untuk menamakan objek ya. Kita akan memberikan nama objek 1A, objek A itu namanya adalah A, objek B namanya adalah B gitu ya. Jadi penamaan satu objek disebut dengan identifier. Ya, identifier juga dapat berupa nama variabel, nama konstanta, nama fungsi dan nama prosedur ya. Jadi identifier namanya pemberian nama
ya memberikan nama suatu objek, itu identifier. Oke, untuk compiler bahasa C kita bisa menggunakan Dev C++ atau Turbo C ataupun Eclipse ya, ataupun yang online juga ada. Ya, untuk online nanti kita akan coba perintahkan online gitu ya. Ya, kemudian adalah struktur kode bahasa C++ ya. Bahasa C ada di sini ya, yang paling penting di sini ada include. Ada IOStream, include studio.h, include conio.h, ini adalah header file. Nah, itu adalah header file. Ya, bagian kepalanya, headernya. Ya, kemudian dilanjutkan oleh using namescape std, kemudian ada int main, ya. Kemudian ada blok programnya, kurung awal buka dan kurung awal tutup ya. Di sini kenapa tidak ada titik koma? Karena dia adalah header ya. Nah, di sini baru dia statement satu baris program isi titik koma. Nah, di sini kenapa tidak ada titik koma? Karena dia masih ke dalam satu blok programnya. Ya, ini ada disebut dengan main function ya, main function. Ya, kemudian di sini ada cout ya, halo semua, nl dan return 0. Ya, ini adalah di dalam satu blok program ini dia akan menampilkan ini cout. Ya, seperti itu. Jadi istilahnya kalau di struktur bahasa C, header file ini 3 baris ini itu ya tidak berubah gitu ya, tetap harus ada ini. Kemudian using namescape std dan int main kurung buka dan kurung tutup ya, tinggal di blok programnya di sini aja yang akan kita edit sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu ya. Include ya, itulah header file, menunjuk pada file pustaka yang ada pada sistem bahasa C++ ya. Contohnya untuk mendapatkan cout kita harus menyebutkan include IOStream ya. Ada int, float, char, boolean, itulah sebuah tipe data ya. Main itulah fungsi utama dari sebuah program ya, wajib ini ada dalam satu program ya. Cin untuk membaca input, cout untuk mencetak output, ada return dan ada gets ya, membaca input dari keyboard ya, seperti itu. Nanti kita akan coba. Oke ya, kita menuliskan kode pertama bahasa C kita. Bapak akan siapkan dulu. Kita bisa menggunakan compiler, menggunakan Dev C++ ataupun bisa menggunakan online ya, menggunakan online. Ya, baiklah, ini adalah compiler online. Di sini alamatnya. Alamatnya kalian bisa pilih di sini. Kalau yang tidak mempunyai ataupun kalian mau kerjakan lewat handphone, itu bisa di sini, ataupun kalau kalian punya Dev C++, kita langsung menggunakan Dev C++. Ya, seperti yang sudah kalian tahu, di sini langsung ada include IOStream. Ini istilahnya tidak perlu lagi dibuat gitu ya. Ataupun ini harus ada gitu, harus kalian hafal dan kalian pahami, ini harus ada. Ya, ininya saja yang akan berubah seperti itu. Apa sih yang mau kita inputkan di sana? Oke, kita lihat di sini. Ya, kita cout hello semua, nl ya, seperti ini. Cout hello world. Kita kasih misalkan nl. Ya, nl ini digunakan untuk berpindah baris ya. Return 0 ya, kita bisa pakai gets. Ya, seperti ini. Nah, kalau di online kita bisa langsung aja run ya, compile. Oke, getch ini kita mungkin kasih dia include studio.h, include junio.h. Oke, kita coba. Oke, nah ini bisa. Ini adalah hasilnya ya, hello world, seperti itu. Ini ada hasilnya, ini adalah headernya, dan ini adalah blok programnya, seperti itu. Ya, tinggal di sinilah blok programnya yang akan kita edit seperti apa. Oke, seperti itu.
Untuk menggunakan bahasa C++, nanti kalian bisa pause gitu ya. Kalian bisa pause video ini dan kalian bisa coba di handphone kalian. Oke, untuk menampilkan kalimat SMK bisa ya, print SMK bisa ya. Berarti di cout-nya di sini kita bisa gantikan hello world SMK bisa. SMK Wira Harapan. Gitaran. Ya, SMK bisa, SMK Wira Harapan. Oke, seperti itu ya. Jadi gampang sekali untuk ini bahasa C, tinggal di-include di mainnya ini aja, kita rubah. Nah, sekarang kita akan coba contoh penerapan dalam bahasa C ini menampilkan luas ya, panjang kali lebar ya. Ya, di sini kita sudah memain tipe data ya, ada tipe tebak int. Ya, int itu integer adalah bilangan bulat. Ya, p, l di sini adalah namanya variabel. Ya, variabel suatu objek yang kita berikan nama p yang isinya sama dengan itu memberikan penugasan atau memberikan tugas sama dengan 5 dia. Jadi p ditugaskan menyimpan nilai adalah 5. Begitupun juga L menyimpan 4. Ya, print luas. Nah, luas ini namanya variabel. Ini yang namanya case sensitif ya. Jadi P, L, luas ini harus sesuai. Kalau kalian sudah identifikasikan P-nya dia huruf kecil semua, berarti semua harus huruf kecil. P kita panggil P, L di sini kita panggil L, luas kita panggil luas. Ya, jadi sesuai. Ya, tidak ada L-nya yang besar dan seterusnya. Jadi kita harus sesuaikan. Ya, kita akan coba. Untuk ini sebenarnya materinya masih belum, tapi kita coba int L sama dengan 4 ya, int p ya ini sama dengan 5 panjang kali lebar gitu ya. Kemudian int luas, kemudian ya kita buat rumus ya, luas itu sama dengan P kali L ya. Jadi cout luas ya, cout luas adalah luas ya. Kemudian getch gets, kemudian return 0 ya. Lihat ya, ini setiap baris program diakhiri oleh tanda titik koma, baris program diakhiri oleh tanda titik koma, ini sangat penting gitu ya. Kita akan coba jalankan. Oke, luas adalah 20 ya, jadi 4 kali 5 sama dengan 20 seperti itu. Itu adalah luasnya. Jadi kita bisa membuat program untuk menghitung luas ya, dengan bisa menentukan L-nya berapa, P-nya berapa seperti itu. Oke, kayaknya segini dulu untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Diingatkan kembali karena ini sudah selesai untuk materi KD 3.3-nya 3.3 dan 4.3, maka di pertemuan berikutnya Bapak akan adakan evaluasi gitu ya, evaluasi mengenai materi ini ya. Evaluasi mengenai materi ini mulai dari bahasa C, kata kuncinya, header, kemudian apa itu case sensitif, komentar, adalah kalau ada compiler ya, identifier, apa itu termasuk identifier dan seterusnya, keyword ya. Ya, jadi materi ini minggu depan kita akan evaluasi sejauh mana kalian sudah mengerti tentang materi di KD 3.3 ini. Ya, jadi siapkan diri kalian, baca lagi materi yang sudah Bapak berikan di Google Classroom-nya untuk persiapan kita evaluasi pada pertemuan berikutnya minggu depan. Oke, begitu aja video dari Bapak. Sampai jumpa di video berikutnya.